Hari ini 25 April 2024 kita balik dengan XAUUSD ya. Di sini kita bisa perhatikan zone masih consolidating, teman-teman bisa melihat ya. Dia bergerak consolidating, tapi ada beberapa zone yang bisa kita marking, which is yang pertama adalah area swing high minornya di 2322. Dekat banget sama area di atasnya lagi ya, di area blok sebelum ini yang semalam kita jadikan patokan untuk entry. Dan saya bisa hapus saja, dan ini teman-teman nanti pandang selebar ini nggak apa-apa. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat adalah there's a supply zone ya, supply zone minor di mana 2322 sampai ke 2326. Artinya selama dia nggak breakout, selama dia masih bergerak di 2322, 2323, 2324, 2325 sampai 2326, tapi dia nggak breakout, dia nggak nge-breakout 2326-nya untuk melanjutkan penguatan, maka dia masih akan consolidating, dia masih akan kembali mengalami penurunan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa entry high risk mungkin di 2322, 2323 untuk ngambil dari swing high minornya dulu. Lalu nanti kalau misalnya sudah profit, lalu nanti naik lagi ke atas ke 2324 sampai 2326, teman-teman bisa ambil sell lagi. Dengan catatan dia nggak breakout sama sekali. Itu adalah area sell-nya yang pertama ya. Dan ini adalah area yang sell yang sama yang tadi pagi saya juga sell bersama Growcount. Dan kalau teman-teman ngecek untuk yang supportnya, yang support kuatnya saat ini adalah yang area liquidity diambil tadi pagi. Dia liquidity grab, drop, lalu dia close tepat banget di atas resisten 2312. Support 2312. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa memanfaatkan ya momentum ini untuk ngambil buy. Buy high risk-nya di berapa berarti? 2314, 2312. Itu buy high risk-nya. If dia breakout 2314, 2312, maka dia akan lancar jaya drop kembali ke resisten 23. Dia akan lancar jaya kembali lagi ke resisten 2305, 2306. Support ya. Support 2305, 2306. Jadi dia akan lancar untuk drop kembali ke bawah sini. Dan untuk patokannya, jadi patokan yang paling pertama adalah 2322 sebagai new resistant ya di swing high minornya dia 2322, dan nanti teman-teman bisa melihat dia hanya akan bergerak consolidating. Kalau kita hapus ini, saya hapus dulu, maka gambarannya akan seperti ini teman-teman. Drop, naik, drop, naik, drop. Kalau misalnya pun dia harus naik lebih tinggi di sini bisa, dia drop lebih bawah sini juga bisa. Tapi at least teman-teman tahu dia consolidatingnya masih di area yang sama. Sampai kapan? Ya sampai salah satunya breakout. Menurut saya sendiri sih ini akan breakout kencang di momen-momen sebelum US session ya. Termasuk nanti ketika newsnya. Dan teman-teman perlu perhatikan nanti malam itu ada news sangat signifikan, which is adalah GDP. Ini data nanti ketika rilis. Bad or good newsnya ini benar-benar impactful terhadap volatilitas dalam pasar. Sehingga teman-teman bisa jump up to the market. Ada dua ya, ada GDP dan ada IGC ya, Initial Jobless Claim. Dan seandainya nanti datanya berbeda, misal mixed news ya, GDP-nya mungkin negatif, Initial Jobless Claim-nya positif, kita tendensi menggunakan GDP dulu dalam trade. Karena jauh lebih signifikan impact-nya. Oke? Jadi yang mana aja bisa jadi area entry. So, sell untuk high risk-nya 2322, 2323 atau 2324 dengan catatan dia nggak breakout dulu. Dan yang medium risk sedikit di 2326-nya. Gunanya buat apa ya? Kita manfaatkan momentum dia kan retracement di area supply zone ini. Karena supply zone-nya lebar, makanya kita pecah jadi dua ya. Ada yang high risk dan ada yang medium risk-nya. If dia breakout 2326 bagaimana, King? Misalnya tadi kita sudah profit nih. 2326 anggap ambil profit 2323 atau 2322, 30-40-an pips. Lalu kita nunggu lagi berarti. Yes, benar. Dan seandainya dia breakout gimana 2326? Maka kita instant buy. Kita ganti buy, kenapa? Karena if dia break 2326, ini lancar dia menuju ke 2333, which is yang terjadi seperti kemarin malam, ketika dia berhasil breakout 2326-nya. Dan itu yang menurut saya bisa dijadikan patokan. So, marking aja angka-angka ini, yang bawah ini, yang ada saya tulis 2326, 2322, 2314, 2312, 2305, 2333. Ya, dari pandangan kalau misalnya kita ngeliat volume, ya di sini teman-teman ngeliat ya, makin lama, tadi semalam bayar habis, di drop, lalu sekarang dead cross ya. Ketika penurunan yang terjadi cukup dalam sini terjadi dead cross, lalu dia golden cross kembali, dan saat ini mau retest untuk golden cross. Kalau kita ngeliat dari RSI momentumnya ini 48.11.11 ya, 0.11 artinya apa? Masih
minor masih tinggi sellernya, karena kita ngitungnya tuh 50 ke atas baru si bayarnya mengalami penguatan. Kalau di bawah berarti sellernya masih ada. Cuman it is still a good momentum ya. Jadi lebih better apa sekarang ini? Ya lebih better kalau kita dapat buy. Lebih better kalau kita dapat buy untuk entry. Jadi mudah untuk kita bisa follow up with the wave. Cuma kalau misalnya memang hanya dikasih area sell aja, ya udah nggak apa-apa. Kita fokus di area sell aja. Menurut saya that's enough sih. Uh, apa namanya? Untuk XOSD hari ini cukup jelas, dan saya akan nantikan news untuk malam hari ini.